Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, kita bisa ketemu lagi ya dalam ngobrol santai, kajian ringan seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis, Islam ya, dan fenomena-fenomena keumatan, sosial, kemasyarakatan yang terjadi di sekitar kita. Rekan-rekan sekalian, kemarin kita sudah sekilas saya katakan bahwasanya Al-Quran itu tidak hadis itu tidak seperti Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu sudah keotentikannya itu sudah pasti ya, 100% sudah pasti. Tetapi kalau hadis ini masih debatable gitu. Harus dilihat dari banyak sisi dulu untuk mengamalkan sebuah hadis gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengawali dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat 49, surat Al-Hujurat ayat 6 akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, ketika datang pada kalian seorang fasik gitu, membawa sebuah berita ya, membawa sebuah berita, ada berita fatabayyanu, maka klarifikasilah berita itu ya. Maka klarifikasilah, cross checklah berita itu, periksalah berita itu dengan sebaik-baiknya, supaya kalian tidak menimpakan kepada suatu kaum itu sehingga kalian menjadi menyesal. Ya. Kali ini saya akan cerita bahwasanya tentang awal mula pemalsuan hadis ya, sejarah sekilas tentang sejarah pemalsuan hadis. Ulama hadis disebutkan dalam buku-buku hadis ya, kitab hadis ya, bahwasanya pemalsuan hadis itu terjadi ketika fitnah al-kubra, fitnah besar, yaitu konflik yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Ada yang mengatakan itu sejak pertentangan ya antara sahabat Ali karramallahu wajhah dan Muawiyah. Ali ini wafat pada tahun 40 Hijriah, sedangkan Muawiyah ini wafat pada tahun 60 Hijriah. Di situ terjadi konflik antara Muawiyah dan Ali. Namun ada juga yang memprediksi konflik itu atau pemalsuan itu sudah terjadi sejak Utsman, masa Utsman, yaitu yang wafat pada tahun 35 Hijrah ya. Dan kita tahu bahwasanya wafatnya Utsman bin Affan ini pun juga terbunuh gitu ya. Maka terjadi konflik seperti itu, kemudian masing-masing pendukung atau masing-masing kelompok ya dari pengikut itu membuat hadis-hadis palsu, membuat berita-berita yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad ya. Ya, motifnya banyak, bisa untuk menjatuhkan lawan gitu ya. Kemudian bisa untuk fanatik kelompok dan golongan, atau mencari simpatik dari umat Islam gitu ya. Motif politik itu urusan kekuasaan ya, dan seterusnya. Intinya masing-masing kelompok ini membuat hadis-hadis palsu. Jadi sebuah kabar yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari A, B, C, D, E ya, dari Nabi SAW bahwasanya Nabi Muhammad bersabda seperti ini.
Padahal sejatinya Nabi Muhammad tidak pernah bersabda itu. Ya, tidak pernah bersabda itu. Itu jelas sebuah kabar yang memang disesatkan, dibuat di karang-karang. Itu tadi motifnya terutama politik, kelompok ya. Kemudian ada juga yang motif tentang membela mazhab pemikiran tertentu ya. Tentang agama, tentang furu-furu ya, tentang tauhid, tentang tasawuf ya. Ya, bahkan untuk membuat itu untuk memotivasi dan menakut-nakuti umat. Menakut-nakuti umat supaya supaya melakukan kebaikan tasawuf yang sebenarnya tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad. Ya, mungkin tujuannya membuat hadis palsu mungkin bisa jadi baik dalam hal itu, ya. Tujuannya, niatnya baik, ya. Tetapi caranya yang enggak baik. Ya, caranya yang salah. Nah, ini dikritik oleh ulama-ulama hadis seperti itu. Ya. Makanya tadi di dalam Al-Qur'an surat 49 Al-Hujurat yang kita kutip di awal bahwasanya kalau ada seorang fasik yang membawa berita, maka harus fatabayyanu, harus diklarifikasi. Nah, sebenarnya ulama-ulama hadis itu sudah membuat tools, alat ya, untuk bagaimana caranya mengenali hadis yang ini hadis-hadis sahih, yang ini hadis-hadis dhaif, yang ini hadis-hadis palsu. Ya. Ulama hadis itu membuat alat ya, cara mengenali hadis-hadis itu. Makanya mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang palsu gitu. Yang disebut dengan ilmu kritik hadis, naqd al-hadis ya. Naqdul hadis yaitu ilmu kritik hadis. Ingat, ilmu kritik hadis yang dibuat oleh ulama-ulama hadis ini ilmu kritik hadis, kritik berita tentang Nabi, bukan kritik Nabi, bukan kritik Nabi Muhammad, tapi kritik tentang beritanya itu, ya. Dan itu harus. Ya. Nah, yang menghasilkan hadis sahih, dhaif dan maudhu. Kemudian kalau kita kitab-kitabnya juga ada yang kumpulan hadis-hadis maudhu, misalkan Al-Maudhu'at karyanya Ibnu Jauzi, ya. Juga yang terbaru itu Silsilah Ad-Dhaifah karyanya Al-Albani, ya. Di situ ulama mengumpulkan hadis-hadis palsu, ya. Banyak buku-bukunya, misalkan hadis-hadis dhaif dan palsu yang populer di Indonesia, itu ada bukunya kayak gitu. Penting untuk mengenali hadis-hadis itu. Seperti apa hadis-hadis dhaif itu, mengenalinya supaya kita tidak tersesat dan tidak menyesatkan umat. Alama fa'altum nadimin, kata ayat tadi, supaya kalian itu tidak mencelakakan umat yang membuat kalian itu menyesal. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ilmu kritik hadis yang disebut oleh ulama itu paling tidak melihatnya itu dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanad, ya, naqdul as-sanad, ya, al-asanid, ya. Kritik sanad. Sanad itu rangkaian perawi yang membawa hadis itu, mulai dari mukharijnya, misalkan dari Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya, atau Muwatta, ya, atau Bukhari, Muslim gitu. Kemudian disandarkan kepada siapa, dari A, B, C, atba'ut tabi'in, sahabat, kemudian Nabi. Itu namanya rangkaian sanad. Setiap orangnya namanya itu rawi. Rawi itu yang meriwayatkan kan, yang menceritakan dari situ. Maka di situ ada namanya kritik sanad, itu mengkritik orang-orang rawinya itu. Buku-bukunya banyak, ulama-ulama itu sudah menyusun nama para periwayat itu. Ya, Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, ya, nama-nama kitabnya yang bisa kita rujuk untuk melihat biografi para perawi itu. Kemudian yang kedua itu dari sisi sanad, ya. Kemudian yang ditinjau juga dari sisi matannya, matan redaksi teks itu sendiri, ya, apakah dia itu sahih, apakah dia itu dhaif. Itu ada kriteria, ya. Bagaimana kriteria hadis, teks hadis itu sahih atau tidak. Salah satunya adalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim, ya. Hadis yang bertentangan secara zahirnya terhadap Quran itu pasti dia hadis yang lemah, meskipun secara sanad itu
sahih ya, secara sanad itu sahih. Nah, saya juga menambahi satu lagi dalam kritik itu tadi, yaitu kritik fakta historis. Kritik fakta historis itu kita melihat sejarah, bagaimana fakta sejarah itu kapan sebenarnya hadis-hadis itu muncul, ya. Mulai dari tadwinul hadis kata ulama itu ya. Jadi kodifikasi penulisan hadis secara resmi yang dilakukan oleh khalifah atau pemerintah. Ya. Nah, itu panjang ceritanya tentang bagaimana kritik fakta historis. Ya, dan itu menarik untuk selanjutnya akan kita kaji. Pada kesempatan kali ini rekan-rekan sekalian, saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya mengutip hadis itu tidak sembarangan. Tidak cukup orang mengutip ini dari Bukhari, ini dari Muslim, ini dari Abu Dawud tanpa didasari dengan ulumul hadisnya. Ulumul hadisnya itu ilmu-ilmu alat-alat yang digunakan untuk menyikapi hadis. Jadi ada hadis, bagaimana kita merespon hadis itu? Itu ada ilmunya, namanya ulumul hadis. Itu ulama-ulamanya sudah menceritakan, memberikan tool-toolsnya di situ. Ya, nggak cukup sekali lagi nemu hadis dikutip disebarkan, tidak cukup itu. Tetapi yang lebih penting di situ adalah how to deal with hadis. Bagaimana cara kita menyikapi, merespon kita leono hadis. Kalau ada hadis, bagaimana kita menanggapi hadis ini? Menyikapi hadis ini bagaimana? Ya, karena ingat sekali lagi hadis itu tidak semuanya sahih, tetapi ada yang maudhu, ya, ada yang doif. Ya. Kita harus waspada di situ. Ya. Kata Quran tadi sekali lagi fatabayyanu, harus idza inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang membawa berita itu harus di cross check betul tidak lah, verifikasi itu ada ilmunya ya. Alama fa'altum nadimin, supaya kamu tidak mencelakakan umat. Kalau kamu tidak paham informasi yang kamu berikan ternyata itu hoax, ternyata itu adalah palsu, mengatasnamakan Nabi. Kata Nabi, ingat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja mendustakan, berdusta, memberi kabar berdusta atas namaku, tentang aku, atas namaku ya. Jadi berdusta atas nama Nabi, kata Nabi, falyatabawa, kata hadis itu, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, kita harus hati-hati ya, kita harus waspada menyikapi informasi apapun dalam agama Islam ya, maupun informasi-informasi yang sampai kepada kita. Untuk kesempatan kali ini seperti itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.